Saya nggak menyadari betapa Indonesianya saya sampai saya ke luar negeri gitu dan menyadari ini yang membuat budaya saya unik. Apa yang Anda pelajari di SMA yang paling di sekolah ini yang paling berdampak? Saya selalu jawabannya teater. Karena itu saya belajar kepemimpinan, saya belajar kolaborasi, saya belajar public speaking, dan saya belajar mempermalukan diri di depan ratusan orang. Penting sekali. Sekolah-sekolah harus merasa space-space ini yang di-share antara sekolah, seniman, dan civil society itu accessible. Itu menurut saya suatu hal yang belum tercapai sekarang. Kita ngomong berapa tahun ke depan tuh gimana sih gitu yang ideal gitu ya. Coba saya balikin dulu ke Bang Fe. Kalau Bang Fe misalnya nih 5 tahun ke depan Bang Fe masih di sini, what would you do? Selamat datang kembali di kanal YouTube Hilmar Fahri. Terima kasih sudah bergabung. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang yang buat saya sangat istimewa. Beliau ini dikenal sebagai seorang inovator, seorang pengusaha, tapi kalau saya lebih senang menyebutnya seorang penggerak gagasan. Dan beliau ini adalah sekarang didapuk menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Nadiem Anwar Makarim. Mas Nadiem, terima kasih sudah mau bergabung meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol di podcast ini. Terima kasih Bang Fe. Apa kabar? Baik. Makasih. Jadi saya mulai dari ini ya, yang lagi hangat sekarang gitu. Kita tahu ada konsernya Taylor Swift gitu di Singapura. Dan ini konser yang sangat eksklusif karena hanya terjadi di Singapura. Ya, negara-negara Asia Tenggara yang lain nggak dapat kesempatan itu. Kemudian ada reaksi nih gitu ya. Pak Luhut bicara gitu, mestinya kita juga bisa gitu. Terus Mas Sandi, oke, kita akan follow up dan seterusnya. Dan sebagian menilai ini sebagai loss gitu ya, kesempatan yang hilang gitu. Nah, Mas Nadiem sendiri ngelihat kasus inilah gitu, secara khusus gimana? Iya, gimana ya? Di satu sisi saya juga merasa itu loss gitu, bahwa Indonesia tidak mendapatkan konser salah satu artis terbesar di dunia gitu. Tapi kan negara-negara lain di Asia Tenggara juga rugi kan? Maksudnya bukan cuma kita aja gitu. Jadi sebenarnya ini lebih mungkin menjadi pembelajaran buat kita mengenai apa sih yang membuat Singapura bisa memenangkan itu, apa strategi-strategi yang mereka lakukan, apa ekosistem yang mereka sudah bangun, apa layanan kepada artis-artis dunia yang udah mereka lakukan untuk bisa memenangkan ya, dalam tanda kutip memenangkan Taylor Swift lah gitu. Untuk bisa ke sini. Iya gitu, dan itu mungkin menjadi sumber informasi yang sangat penting untuk kita, apakah dari aspek logistik, dari aspek flights, dari aspek venue dan lain-lain yang bisa menjadi pembelajaran. Jadi buat saya bukan keselnya yang lebih penting, tapi pembelajaran. Oke, what can we do gitu kan, untuk meningkatkan attractiveness Indonesia, karena marketnya udah pasti ada, iya kan? Dan besar sekali. Besar sekali, jauh lebih besar. Jangan-jangan yang nonton di Singapura juga banyak dari kita kan sebenarnya. Betul. Makanya waktu saya pernah nonton konser di Singapura, dan itu mungkin setiap 3 orang itu orang Indonesia gitu. Saya konser di sana tapi yang saya diminta selfie sama audience gitu. Jadi kayak benar-benar itu benar-benar lost opportunity sih kalau dalam aspek itu saya setuju. Tapi harusnya kita lebih introspeksi kan Bang Fei, untuk melihat apa yang kurang dari kita. Untuk bisa eventually memenangkan market itu. Ya, nah Mas Menteri ini kan tadi ya udah sempat nonton di Singapura, saya yakin pasti nonton di tempat-tempat lain juga gitu. Dan pernah nonton konser di Indonesia gitu. Perbedaan deh gitu ya dalam bentuk layanan, terus juga amenities semua lah yang terkait dengan penyelenggaraan konser gitu. Yang langsung kelihatan tuh apa sih perbedaan yang mencolok gitu? Mungkin ada beberapa hal. Yang pertama mungkin logistik, ya. Jadi logistik ke area venue, kejelasan dan transparansi pembelian tiket, ya kan, keamanan pembelian tiket. Kita tahu ini benar, kan kita ada berbagai macam kasus tiket Coldplay kemarin, seperti itu. Jadi hal-hal resiko pertama itu kesananya. Semua instruksi biasanya mereka tuh udah ada aplikasi yang membuat jelas sekali gimana caranya ke sana, apa aja yang harus dibeli sebelum, apa yang boleh dibawa, apa yang tidak boleh dibawa, dan semua logistik pergi ke venue itu udah sangat
sangat jelas. Itu mungkin satu hal yang saya notice ya kalau di luar negeri. Yang kedua adalah ketertiban pada saat di event. Penonton nih. Penonton, tapi kan ketertiban penonton itu kan bukan hanya budaya penonton, itu karena organisernya telah menciptakan berbagai macam human flow sehingga kita nggak pernah merasa seperti kita di dalam berdesak-desakan atau fighting gitu. Semuanya ada antrean. Jelas jadi, gitu ya. Jadi saya melihat di Singapura, konser di Singapura itu sangat terorganisir seperti itu. Ada ekstrim juga. Di Jepang saya pernah konser. Itu bener-bener tidak pernah ada desek-desekan, semuanya ngantre di setiap titik, jadi tertibnya luar biasa. Dan itu membuat kita merasa aman, membuat kita merasa terurus gitu, dan tidak ada resiko-resiko seperti kita harus buru-buru dapat masuk entrance atau buru-buru untuk pesan makanan atau snack, minuman dan lain-lain gitu. Jadi menurut saya yang pertama itu the logistics itu benar-benar kelihatan gitu. Dan menurut saya satu hal lagi yang mungkin sangat berdampak adalah transportasi ke sana. Banyak ke venue ya. Venue. Jadi banyak yang menyediakan bus-bus atau shuttle-shuttle. Jadi transportasi ke sana tuh sangat jelas. Dan flights. Banyak flights yang bisa ke sana dari luar negeri. Menurut saya salah satu advantage Singapura yang terbesar adalah semua orang lewat situ. Jumlah flights, iya kan, yang ke sana, sehingga itu menjadi benar-benar hub. Dan transportasi itu menjadi salah satu decision point terpenting gitu. Di luar itu, yang saya dengar dari berbagai macam organizer itu adalah cara mereka service ya kepada si artis. Jadi artis butuh apa, kecepatan mendapatkan equipment atau apa. Jadi event organizer dari artis dan event hostnya itu punya pengalaman yang sangat tinggi dealing dengan large scale production. Itu yang saya dengar menjadi salah satu aspek kenapa beberapa area itu terus mendapatkan artis-artis besar. Gitu. Karena manajemennya udah sedemikian rupa dengan SDM yang juga ini ya. Betul, dia udah punya salah satu PR kita lah ya untuk peningkatan kapasitas dari si organisasi, si penyelenggara dan seterusnya. Betul. Gitu ya. Tapi saya udah di beberapa konser Indonesia yang saya cukup impressed gitu. Jadi bahwa mereka bisa mencapai level, kita kan punya nama-nama besar juga yang udah datang ke sini gitu. Dan berarti dari aspek pengalaman ya cuman harus jam terbang aja lebih banyak gitu. Lebih sering gitu ya untuk menyelenggarakan itu. Oke, ini bicara yang agak ringan. Wishlist Mas Menteri, seandainya ada konser dunia lagi nih, siapa-siapa nih musisi? Kita mungkin punya wishlist beda ya. Tapi saya pengen tahu Mas Nadiem dulu. Wow. Wishlist siapa yang datang ke Indonesia? Top 3 deh. Mungkin saya nggak tahu pernah mereka datang apa enggak. Tapi saya dari dulu kepengen Red Hot Chili Peppers di Indonesia. Itu pasti keren banget. Itu satu. Saya kepengen banget melihat lebih banyak hip hop artis sama datang ke Indonesia. Ini saya belum melihat frekuensinya. Pop artis sudah banyak. Hip hop banyak. Tapi menurut saya hip hop artis kayak it would be amazing kalau Jay-Z ada konser di sini, apalagi sama Beyonce ya. Kalau berdua gitu ya. Itu mungkin my top list gitu. Yang bisa datang ke sini. Ya itulah Mas, banyak lah kalau hip hop artis ada banyak sekali artis. Maybe those two would be gitu dream for yang me. Paling ini. Tetanggaan kita. Saya kalau tanya nomor 1 Radiohead. Masih konser mereka? Enggak ya, itu dia kalau wishlist ya. Terus yang kedua hip hop, kebayang sih sebenarnya Jay-Z masuk dalam daftar, Drake juga ya. Jadi kalau mereka nih yang kalau Drake malah lebih laku lagi karena lebih kontemporer kan, lebih generasi muda. Dan juga ini saya pikir soal geografinya ya, kita penyelenggaraan Jakarta nih sudah punya lah ya sarana, terus juga orang dan seterusnya gitu. Bali mungkin udah bisa. Ya Bali yang nomor 1 lah. Ya atau sebaliknya. Jadi karena Bali itu punya poolnya sendiri. Menurut saya ya sampai saat ini nggak ada infrastruktur di Bali belum bisa. Betul kan untuk konser yang segitu skalanya. Untuk DJ Electronic Music Festival udah lumayan ya. Jadi itu mungkin harus kita ekspansi to live concerts gitu. Tapi Bali itu convenience-nya adalah orang tidak perlu ada konser aja udah kepengen ke Bali.
gitu. Jadi Bali itu punya appeal yang menurut saya punya nilai tambah lebih besar lagi dari Singapura gitu. Karena orang-orang dari Singapura kalau mau liburan kan ke Bali, Bang Fen. Iya kan? So I think itu big potential sih Bali. Ya, jadi antara tempat tuh juga mesti kita pikirkan, karena saya nangkep ya kalau misalnya kita jalan, Mas Menteri juga sering ke Indonesia Timur kan, itu kan vibe-nya beda tuh, ya kan? Kalau di sini kita ngomongin pop dan segala macam, penerimaannya bagus. Di sana kayaknya gitu ya, hip hop semua yang lebih dynamic ya, gitu, reggae dan segala macam juga gede. Cuma problem tadi ya, ekosistem kita belum punya tuh, misalnya katakanlah di Ambon gitu ya, walaupun dia city of music, tapi untuk konser internasional mungkin masih banyak challenge. Ini agak geser sedikit ya, saya mau tanya gitu soal tadi ya, Mas Menteri sudah bolak-balik ya gitu, nonton konser, punya pengalaman banyak di luar, dari sekolah juga keliling kan gitu ya, itu kan kayak mengalami lingkungan budaya yang berbeda-beda gitu ya. Tetapi pada akhirnya balik ke sini dan ke Indonesiaan tuh nampak sekali gitu ya di Mas Nadiem. Pertanyaannya mungkin dari pengalaman yang begitu banyak keliling ke banyak negara, sekolah dan tinggal di sana gitu ya. Apa sih yang kemudian membuat tetap berakar di Indonesia gitu ya? Dan mungkin pertanyaan lebih jauhnya itu secara abstrak gitu ya. Ini kan nasionalisme yang kita omongin gitu ya. Itu apa sih sebenarnya yang ada di dalam tuh ingredients-nya gitu ya, dari si nasionalisme ini, walaupun terekspos pada dunia, punya pandangan yang kosmopolitan, global dan seterusnya, tapi tetap punya akar gitu di Indonesia. Menurut saya, buat saya ya pribadi, sangat sulit untuk menemukan nasionalisme dalam diri saya kalau saya nggak keluar dari Indonesia. Jadi kadang-kadang kalau buat saya nggak tahu saya ini orang Indonesia, apa sih maksudnya itu orang Indonesia, sampai saya keluar negeri. Lalu menyadari relatif dengan orang lain, inilah keindonesiaan saya. Justru makin kerasa. Betul. Ketika ada di luar. Sangat. Saya nggak menyadari betapa Indonesianya saya sampai saya keluar negeri. Gitu, dan menyadari, oh ini yang membuat budaya saya unik. Gitu, perbedaan budaya dengan berbagai macam budaya-budaya lain. Kan saya udah tinggal di berbagai macam budaya dan negara di dunia gitu. Jadi itu menurut saya, keluar dari rumah itu yang membuat kita menyadari betapa indahnya rumah atau betapa nyamannya rumah kita. Dan dari situ mungkin nasionalisme itu mulai bertumbuh. Kan banyak orang kalau ngomong nasionalisme di otaknya mereka adalah ya yang agak superficial gitu kan. Apa kita selalu bergebu-gebu mengenai negara kita atau simbol-simbol nasionalisme, ya itu bagus semua itu. Tapi menurut saya ada deeper nationalism, yaitu apakah Anda benar-benar bangga dengan negara Anda? Apakah Anda merasa bagian dari identitas negara Anda? Dan yang lebih tinggi lagi levelnya, apakah Anda siap untuk berjuang untuk negara Anda? Jadi saya suka kesel semua orang ngomongin, oh dia orangnya nasionalis atau enggak. Oke, selalu menyanyikan Indonesia Raya, berbicara Pancasila. Tapi kalau saya tanya, what have you done untuk negara kamu, gitu kan? Apa jasa perjuangan atau aktivisme apa, gerakan apa yang pernah kamu lakukan untuk negara kamu? Kalau menurut saya ditanya, apa itu nasionalisme? Itu ultimate testnya itu. What are you ready to sacrifice untuk your country, gitu kan? Dan itu ya sebetulnya kalau bicara nasionalisme, jadi semangat yang ada di dalam dan siap ya, kerelaan untuk berkorban untuk sesuatu yang lebih besar dari kita. Gitu. Berkorban mungkin agak ekstrim lah. Berjuang lah. Berjuang gitu. Jadi buat saya ada nasionalis yang dalam definisi sempit, yang kepengen orang mengetahui mereka sebagai nasionalis, dan ada orang yang beneran nasionalis. Itu orang yang bergerak untuk mencapai suatu hal ya, untuk membuat negaranya lebih baik. Jadi itu my spektrum tuh dari situ kalau ngelihat orang. Gitu. Wah ini keren nih. Waktu kuliah nih saya baca bukunya orang namanya Benedict Anderson gitu ya. Dia bikin buku yang namanya Imagine Communities. Gitu. Itu bagian dari my university kan? Gitu. Antropologi saya harus baca itu. Pembukaannya itu kan dia bilang tuh, The Tomb of the Unknown Soldier. Kan seluruh ceritanya dia mulai gitu. Kenapa ya ada orang mau
berjuang untuk sesuatu yang sebenarnya nggak langsung berkepentingan dengan dirinya gitu, dan dia ada di mana-mana kan. Kalau kita lihat Taman Makam Pahlawan kan, apalagi yang perang-perang besar tuh kan kadang-kadang nggak ada namanya bahkan kan, cuman tombnya aja gitu. Nah itu kayaknya nyambung ya dengan ide ini ya, bahwa berjuang gitu untuk sesuatu yang lebih besar gitu. Yes, perjuangannya itu, gerakan itu. Dan menurut saya kata nasionalisme itu harus selalu kita assess lebih dalam gitu, mengenai bilang oh ini orangnya nasionalis apa tidak gitu. Lihat dari tindakan, jangan dari apa yang mereka bilang. Selalu gitu. Tapi benar, jadi di luar negeri itu saya baru menyadari oh benar saya ini Indonesia, dan kenapa saya balik ke Indonesia adalah ya saya menyadari bahwa satu, saya lebih nyaman bergerak, jadi saya punya perspektif luar, tetapi saya bisa beroperasi berdampak lebih besar di Indonesia. Jadi motivasi, jadi kan kesuksesan kita itu harus korelasi dengan motivasinya tinggi. Kalau kita nggak termotivasi terhadap sesuatu, kalau nggak ada purpose yang lebih besar dari diri kita sendiri, akan sangat susah sih sukses. Karena kita nggak bisa melalui masa-masa yang tersulit. Tapi saya mau lanjut sedikit soal tadi ya, soal nasionalisme kaitan dengan pendidikan. Dengan kementerian ini kan kita punya konsep pelajar Pancasila gitu. Salah satu komponen itu kan kebinekaan global gitu ya. Dan kita tahu ya, saya kira selama ini yang mengikuti kita di kementerian kan lihat ya bahwa kita nih bukan dengan model-model rumus penataran kayak gitu-gitu ya. Formatnya jauh lebih kreatif. Nah, saya pengen tanya gitu, pendidikan seni di dalam urusan ini nih tempatnya di mana? Mas Nadiem kan pernah main teater, terus banyaklah interaksi dengan kesenian gitu. Pendidikan seni tempatnya di dalam urusan kebinekaan global. Mungkin saya ngomong dari perspektif pribadi dulu ya. Apa dampaknya seni dalam pendidikan saya? Jadi saya tuh setiap kali berbicara, kemarin saya baru datang di salah satu conference pendidikan yang di-host oleh sekolah alumni saya, high school saya gitu. Lalu saya berbicara di situ dan saya selalu ditanyakan apa yang Anda pelajari di SMA yang paling di sekolah ini yang paling berdampak. Saya selalu jawabannya teater. Karena itu saya belajar kepemimpinan, saya belajar kolaborasi, saya belajar public speaking, dan saya belajar mempermalukan diri di depan ratusan orang. Penting sekali. Bagaimana rasanya. Betul. Gitu ya. Kalau kita salah ya, saya pernah jatuh dari stage, tahu Bang Fe? Pernah jatuh dari stage dan saya harus pura-pura itu bagian dari iya, karena lagi ada fight scene, sword fighting gitu, saya jatuh dan itu harus cepat kan, langsung saya roll, back roll, langsung main terus gitu. Jadi wow, jadi audiensnya itu kayak pertama ya ampun, lalu oke, itu cuma bagian, dan orang pada nggak tahu itu beneran jatuh gitu. Jadi itu luar biasa, situasi seperti itu yang melatih keberanian gitu. Seni dalam dunia pendidikan menurut saya punya posisi yang sentral gitu. Seni adalah cara kita mengekspresikan emosi kita, mengekspresikan identitas kita. Dan seni itu tidak ada parameter fixnya. Seni itu punya parameter yang open, sehingga kita nggak ada aturan main yang fix. Dan itu Bang Fe menurut saya adalah salah satu prinsip dasar kreativitas yang digunakan bukan hanya di dunia seni, digunakan dalam setiap aspek entrepreneurship, manajemen, bisnis apapun, atau problem solving, engineering aja. Creativity itu menjadi salah satu pilar terpenting untuk solving problems. Kita harus selalu mencari innovative solution untuk suatu masalah. Jadi itu menurut saya seni itu adalah training dasar terhadap creativity dan juga emotional expression kita sebagai diri kita. Dan refleksi itu sangat sehat untuk mental health kita dan juga untuk kemampuan kita mengekspresikan diri gitu. Dan seni itu kan high risk ya. Orang selalu menganggap pelajaran seni itu adalah paling gampang. Ya kan ada persepsi lebih gampang dari IPA atau apa. Menurut saya seni itu harus dipentaskan atau ditunjukkan, benar nggak? Betul. Dan untuk kita menunjukkan suatu hal, main musik depan orang, Bang Fe, itu mungkin orang nggak mengerti itu. Tapi saya pernah rock concert, untuk perform di depan ratusan orang, yaitu teman-teman kita di masa-masa di mana kita itu paling jaim.
itu kan luar biasa. It's an act yang langkah yang harus diambil untuk sampai ke sana ya. Betul. Itu menunjukkan bahwa oke, nggak apa-apa, saya siap gagal sekarang untuk menunjukkan, dan semacam seolah-olah kita itu apa ya, ekspresinya kayak telanjang on stage gitu. Kita menunjukkan semua hasil kerjaan kita dan siap menerima judgment, ya kan, pendapat kritik dari siapapun. Dan menurut saya itu luar biasa high stress, tapi juga itu mengajar kita sebagai individu bahwa it's okay to take risk gitu. Dan menurut saya banyak orang tidak mengerti dampak seni dalam pendidikan anak muda, bagaimana itu melatih kegigihan mereka dan juga emotional attachment mereka kepada mengekspresikan emosi mereka. Kita berarti kan bicara tentang pendidikan seni sebagai metode lebih daripada melatih anak-anak agar jadi seniman. Kalau mereka jadi seniman, bagus sekali gitu ya. Tapi that's not the point. Jadi kan sebetulnya itu yang karena pendidikan seni saya kira, dan itu masalah kan Bang Fe. Banyak sekali cara kita mengajar seni seolah-olah melatih orang menjadi seniman. Tidak melihat bahwa ini sebenarnya beneficial untuk semua generasi muda kita. Persis. Ya itu dia. Jadi sebenarnya pendidikan seni ya mungkin kita mesti mikir kalau misalnya jauh ya bagaimana di sekolah-sekolah yang tadi justru engineering dan segala macam tuh mereka injeksinya kesenian gitu untuk kreativitas dan segala macamnya penting. Nah, Mas Menteri kasih contoh di high school. Dugaan saya memang di high school itu juga diberi ruang ya, ada kesempatan guru dan seterusnya gitu ya. Nah, Indonesia luas, nggak semuanya punya fasilitas guru dan segala macam. Nah, kira-kira pemanfaatan art space kayak taman budaya gitu ya, museum ya, yang sebenarnya buat saya juga merupakan cultural space yang luar biasa gitu ya. Cuman kan sekarang kayak terpisah gitu ya. Ya, jadi belum dimanfaatkan secara penuh gitu. Visinya Mas Nadiem deh gitu ya. Misalnya di mana sih sebenarnya bibit kreativitas art ini bisa berkembang? Ya saya tadi sebut taman budaya, museum contoh gitu ya. Tapi sebenarnya sekarang ini lanskap kebudayaan kita juga berubah ya gitu, secara sangat signifikan. Creative spaces itu harus menjadi kepemilikan bersama. Jadi sekolah-sekolah harus merasa space-space ini yang di-share antara sekolah, seniman, dan civil society itu accessible. Itu menurut saya suatu hal yang belum tercapai sekarang. Bahwa ini spaces-spaces yang benar-benar kita bisa berikan sebagai platform. Platform kan bukan cuma platform digital, kita punya platform fisik. Yaitu event spaces, cultural spaces, dan lain-lain. Jadi menurut saya filsafat melihat museum bukan sebagai suatu artifak yang orang datang melihat, tapi yang kita bahas kan Bang Fe berapa kali, museum sebagai shared community space di mana sejarah dan contemporary expression of seni itu bisa bercampur di situ, sehingga tempat itu benar-benar merasa dimiliki oleh masyarakat, komunitas ini. Dan menurut saya itu yang membuat museum dynamic adalah itu. Berapa jumlah event yang ada di situ, berapa jumlah komunitas yang beraktif berpartisipasi dalam space itu, dan lain-lain. Jadi menurut saya paradigmanya harus diubah. Baik itu mau museum, concert hall, apapun. Ini harus benar-benar menjadi platform untuk membiarkan berbagai macam komunitas, seniman, budayawan, aktivis untuk menggunakan dan co-creator daripada space itu. Menurut saya itu yang kita mencoba ke sana gitu kan Bang Ferry. Ya lagi jalan lah prosesnya ke sana. Nah, cuma saya ngerasa ya bahwa untuk kemudian punya penonton gitu ya, karena banyak misalnya ekspresi artistik kita, ekspresi budaya terutama yang tradisi gitu ya, rasanya kan dari generasi yang sekarang udah cukup jauh gitu ya, secara kultural, secara sosial gitu ya. Sementara kita juga pingin kan memberi tempat kepada para maestro gitu ya. Nah, kan di sini kita lihat ada gap apresiasi sebetulnya gitu ya, dan tuh mestinya bisa kita tingkatkan.
Nah, tantangannya adalah si tempat-tempat yang sekarang ini ya, ambil contoh tim misalnya gitu ya, mereka perbaiki, renovasi tempatnya jadi bagus gitu. Dengan sendirinya sekarang ada tuntutan agar mereka juga mendatangkan revenue kan gitu. Sementara kita tahu yang kayak itu deh ya, seni tradisi dan segala macamnya, ya basis penontonnya jauh lebih kecil dan mungkin adanya di tempat-tempat yang jauh gitu. Dan mendekatkan ability to pay-nya juga nggak setinggi entertainment lain gitu. Persis, gitu. Kayak konser Taylor Swift, oke, siap bayar 1 juta, 1 juta, kan? Tapi kalau ada teater mungkin maksimal dikasih gitu tiket kan. juga belum tentu datang. Nah, gimana caranya kita mau mendekatkan ini gap ini gitu? Ini sulit. Ini suatu hal yang nggak ada jawaban simple. Budaya nonton teater, budaya ke konser musik tradisional, budaya menonton format-format seni yang exhibition misalnya yang lebih dalam tanda kutip alternatif gitu kan. Itu harus grow organik dalam suatu society gitu. Tetapi yang paling penting adalah komunitas-komunitas yang sudah dalam dunia ini diberikan kebebasan dan diberikan resource untuk menarik audience-audiensnya mereka sendiri. Nah, kalau itu kan low hanging fruit, itu yang paling mudah. Yang sudah interested di art harusnya ada banyak sekali komunitas dan acara-acara di art misalnya kan. Itu udah ada satu grup. Ada satu grup yang suka classical music, ya kan? Ada satu grup yang suka musik tradisional, ada satu grup yang suka teater. Mulai dengan grup itu, tapi dengan memberikan mereka resource untuk terus berkarya dan berkembang, itu menurut saya cara paling efektif untuk meningkatkan minat masyarakat dan masyarakat dari setiap economic strata. Iya kan? Itu juga penting. Harus dari yang nggak terlalu mampu sampai yang paling kaya itu mau siap dan mereka bisa spend tergantung kepada kemampuan mereka gitu kan. Harus ada cross subsidi, udah pasti. Itu harus ada cross subsidi. Nah, jadi itu menurut saya sangat penting. Satu lagi faktor bahwa elit dalam Indonesia harus bergerak dan harus terlibat dalam ini untuk mendorong ekonomi daripada industri seni ini. Itu menurut saya sangat penting. Kita melihat di berbagai macam negara, di Amerika, di Eropa, patron of arts itu punya peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda ekonomi seniman dan budaya di negara-negara mereka masing-masing. Jadi itu harus dicultivate. Itu group of patrons yang bukan hanya mendanai melalui filantropi, tetapi juga menjadi konsumer daripada painting misalnya, sculpture dan lain-lain. Jadi itu menurut saya beberapa hal yang bisa kita tiru dari negara-negara maju. Nah, ini Mas Nadiem kan dari sektor itu ya, corporate business dan segala macam. Kita sekarang kan punya dana abadi nih, ya kan? Dan itu matching fund, pokoknya apa yang tadi dibayangkan sebetulnya kita udah punya sarana nih. Yang saya pengen tahu gitu, sebenarnya dari kalangan ini gitu, ada nggak sebenarnya interest gitu? Apa sih sebenarnya yang kemudian, oh ini menarik nih gitu ya, saya akan support, saya mau masuk ke dalam sektor ini gitu. Apa yang insentif gitu ya untuk melakukan itu? Ada banyak insentif. Ada insentif yang bagi banyak orang, insentifnya adalah untuk menjadi suatu penggerak dalam suatu sektor, itu udah cukup. Dia kepengen melihat suatu hal yang dia sukai menjadi sukses di Indonesia. Banyak sekali filantropis punya filsafat seperti itu gitu. Ada yang ego juga, banyak yang ingin dirinya tampil, ya kan, di depan banyak orang, dan itu nggak apa-apa. Menurut saya nggak ada masalah. Apapun alasannya mau memberi, silakan. Itu ada guru saya, ada guru saya di Singapura, dia bilang tuh program yang saya dulu ikut PhD itu dibiayai dari sumbangan gitu. Terus dia dengan gampangnya bilang ya itu jalan abadi menuju jalan singkat menuju keabadian. Betul. Dia kasih support itu. Jadi zaman dulu tuh the generasi pertama filantropis dunia yaitu di Amerika, zamannya Rockefeller, Vanderbilt, itu semuanya memberi karena mereka mau tahu saat mereka meninggal
nama mereka akan eternal di berbagai museum dan lain-lain gitu. Jadi apapun alasannya, menurut saya itu adalah insentif yang valid dan bisa kita gunakan untuk memperbesar dunia budaya dan seni di Indonesia. Dan tapi menurut saya untuk menjaga komunitas patron ini dan untuk memberikan mereka berbagai macam benefit untuk berkontribusi dalam ini, itu juga suatu yang sangat penting. Karena salah satu insentif bagi mereka pun untuk networking dan berinteraksi dengan orang-orang yang similar, sehingga mereka bisa menjadi bagian dari komunitas patron ini gitu. Dan itu menurut saya suatu hal yang museum-museum di luar negeri melakukan dengan cara sangat efektif. Itu mereka punya satu departemen yang hanya menghandle komunitas patron. Bayangkan. Khusus itu. Mau dinner di sini, ada banquet, ada acara ini, ada itu. Mereka yang dapat viewing pertama kalau ada koleksi baru, ya kan, dan so on. Jadi ada kayak membership club lah gitu dari itu. Dan menurut saya itu sangat penting. Yang kedua sangat penting, generasi muda. Kalau generasi muda tidak tertarik dengan aktivitas-aktivitas ini, dalam satu generasi hilang ini. Jadi itu menurut saya salah satu objektif kedua yang terpenting untuk agar ekonomi ini. Kalau generasi muda merasa ini sesuatu yang cool, ini merasa sesuatu yang keren dan Instagram worthy untuk mereka, ya kan, mereka punya paradigma tersendiri, value system tersendiri. Menurut saya itu sangat penting. Jadi membuat event-event yang menarik secara visual, yang kondusif terhadap social media, itu juga menjadi konsiderasi yang sangat penting untuk keberlanjutan aktivitas seni dan budaya di sini. Nah ini kita masuk satu area yang sangat penting menurut saya ya. Jadi tadi apalagi untuk kalangan muda, ya apresiasinya terhadap segala macam produk budaya ini kan sangat dituntun oleh teknologi. Ya. Zaman saya nggak tahu Mas Nadiem masih ngalamin gak tuh standalone movie theaters gitu, New Garden Hall kalau di Kebayoran zaman dulu tuh gitu ya, tahun 80-90-an. Enggak, saya nggak mengalami. Udah megaplex ya. Sudah megaplex saya. Nah dulu kan begitu ya, jadi kultur atau budaya nontonnya juga sangat berbeda. Orang pergi ke bioskop nggak banyak pilihan waktu itu ya, gitu. Jadi kita cuma datang nonton. Oke, sebelumnya pasti makan soto atau apapun yang ada di sana, ketemu teman, janjian dan seterusnya. Jadi ini kayak satu social event tersendiri kan, gitu ya. Yang ketika megaplex datang hilang tuh. Ya, dia yang jualan popcorn dan segala macam udah masuk bioskop, kamu spending time 90-120 menit pulang, gitu kan. Sekarang OTT lain lagi nih, gitu kan. Betul-betul kayak ya udah nonton kapan aja sebenarnya kan, dan bisa sangat personal, sangat private, stop kapan dia mau dan seterusnya gitu. Nah itu kan bergeser ya. Nah problemnya gitu di dalam itu kalau misalnya kita lihat ya dengan megaplex, dengan OTT gitu, saya ngecek gitu. Top 10 film di dunia ini, di seluruh dunia sama. Jakarta sama dengan Wellington, sama dengan manapun gitu ya. Jadi kan sebetulnya ini boleh dibilang apresiasinya itu juga semakin mengecil gitu ya. Belum tambah problem algoritma, Mas Nadiem sangat fasih soal itu, yang kemudian mendrive ya selera kita, pilihan kita gitu. Jadi kalau misalnya sekarang dalam situasi seperti itu, ini kan makin nggak punya kesempatan ya. Si tradisi dan seterusnya, nggak usah tradisi deh, film Indonesia deh suruh bertarung sama Hollywood aja strike, makanya gitu kan? Ini mengenai isu ini, jadi ini bukan cuma masalah di industri kita, the whole industry. Ya makanya ini kan bergeser gitu ya. So udah dengar yang terakhir pada protes union actors mengenai AI license, karena bentar lagi kan teknologi, sebentar lagi kita tinggal scan Tom Cruise aja kan. Betul. Lalu Tom Cruise jadi main di Mission Impossible 8, 9, 10, 11 sampai kapanpun dan mukanya gak tua-tua. Gitu. Jadi itu pada juga diprotes gitu. Padahal itu kan sebenarnya satu hal yang menurut saya dalam waktu dekat possible secara teknologi. Ya, belum tentu secara politik acceptable, tapi secara teknologi akan possible. Nah, justru pertanyaannya itu, Mas Nadiem initiate banyak hal terkait dengan tech, disrupting social life sebetulnya kan gitu ya. Di dalam
ruang budaya ini gitu, disrupsi akan terjadi ya. Jadi ini bukan diskusi tentang apakah ini perlu atau enggak gitu ya, tapi gimana caranya mengelola itu sehingga bisa membawa tetap ya diversity gitu. Kita senang ada diversity di dalam film juga gitu ya. Kalau kita terus disuruh nonton formulanya Hollywood gitu, gimana caranya meimbangi itu? Saya nonton OTT untuk diversity. Oke. Karena saya nggak bisa dapat itu di cinema anymore. Iya kan, semuanya box office, superhero movie semua atau horror gitu kan. Jadi saya alternatif saya itu sebenarnya di OTT. Jadi agak beda juga. Tapi gini, menurut saya teknologi itu nggak bisa dibendung. Yeah. Jadi forget about it. Nggak akan bisa dilawan gitu. Saya udah melihat berbagai macam grup-grup mencoba melawan suatu progres teknologi, tapi satu pun yang sukses saya belum pernah lihat. Dan ini di sepanjang sejarah. Saya coba kembali ke belakang, ini pernah nggak sih ada kita? Jadi menurut saya belum ada bukti bahwa kita bisa stop the technology. Jadi asumsinya harusnya teknologi bakal terus jalan. So what do we do? Satu hal yang menurut saya sangat penting untuk kita pahami, bahwa human nature akan selalu seeking physical social connection. Oke. Mau anak generasi Gen Z ke bawah, mau mereka se-obses apapun dengan sosmed, mereka terus mencari cara untuk ketemu offline. Ada berbagai macam, sekarang di mana-mana ada komunitas ini. Ada yang basisnya sport, ada yang basisnya seni, ada yang basisnya aktivism, ada yang basisnya it can be a fan club anime gitu kan. Dan mereka objektifnya bukan untuk ngumpul di sosmed, objektifnya adalah untuk ngumpul secara fisik. Dan saya melihat ini ada proliferasi ya. Banyak sekali grup-grup yang nongkrong-nongkrong di kafe-kafe dan lain-lain. Nah, itu satu fundamental human need untuk meet face to face di dalam tribe-nya masing-masing. Itu menurut saya adalah hal yang harus di-harness, harus digunakan oleh dunia seni dan budaya untuk menciptakan tadi platform-platform bertemu, menciptakan community. Karena apa itu sosmed, apa itu Instagram, Facebook, dan lain, kalau bukan membuat tribe-tribe atau komunitas-komunitas yang punya passion tertentu online. Nah, itu kalau di-combine dengan offline activities dan events, menurut saya potensinya sangat besar. Tapi untuk melawan tren ini menurut saya is impossible. Itu akan selalu. Dan semakin aktivitas itu adalah aktivitas konsumsi pasif, kita nonton sesuatu, itu yang semakin rentan dimakan oleh digital platform. Semakin aktivitas itu adalah interaktif dan dynamic dan community based, itu yang makin resilient gitu. Dimana ada value add dari bertemu langsung dan bertemu orang-orang baru. Ya tadi misalnya kita bicara deh apresiasi film. Mas Nadiem bisa bilang, wah saya akan cari yang nggak ada di itu di OTT karena tahu kan, artinya ada belajar sejarah film, nonton banyak terekspos dan segala macam. Tapi dalam konteks si orang ini cuma dia nerima, ada nggak gitu loh strategi buat si orang ini untuk oke, saya nggak mau nih dikuasai sama algoritma gitu. What should I do? Sebenarnya sangat mudah sih ngalahin algoritma. Kalau kita niat ya. Saya pernah tuh di stuck di algoritma. Yang saya rekomen adalah untuk mencoba mendapatkan referensi film dari teman-teman kita yang lebih eksperimental dengan taste moviesnya. Jadi saya itu biasanya dapat kayak buku, sama kayak buku. Saya punya beberapa teman yang saya trust taste-nya, dan saya mendengarkan mereka. Saya nanya mereka, apa sih film-film bagus yang sampai nonton. Kalau saya beruntung, kalau kakak saya kan penulis skrip, jadinya bisa banyak dapat feedback. Komunitas film di lingkungan sosial saya sangat tinggi. Jadi saya banyak lah, oh ya nonton film ini, ada film dari Jerman, ada film ini, ada film baru dari Indonesia ini. Jadi itu yang menurut saya sangat penting, punya teman-teman yang akan merekomendasikan hal-hal. Dan Bang Fai udah tahu ini. If you are a real movie lover, nggak mungkin cuman nonton superhero. Nggak mungkin. Orang yang menonton kuantitas dan seneng banget nonton film, itu pasti akan mencari variety dan diversity. Kalau misalnya kita foodie, orang kuliner, kan nggak mungkin kita makan
setiap hari. Nggak mungkin. Betul. It's simply impossible gitu. Jadi orang yang benar-benar cinta film itu yang kita tanya rekomendasinya. Biasanya dia udah mencicipi berbagai macam cuisine, gitulah analoginya, gitu. Tapi pokoknya yakin sekali ya sama human nature ini, tapi koneksi jadi penting ya, konektivitas sosial, kultural di berbagai level gitu ya. Nah, saya ya kebetulan nih ada satu buku ya, Kyle Chayka, dia nih penulis di New Yorker, dia bikin buku judulnya Filter World gitu, dan saran dia yang mengatasi pertanyaan tadi itu kayak decentralized gitu ya. Jadi salah satu problemnya sekarang kan jadi homogen karena ini yang global, terus dia mau balik lagi ke lokal. Dan yang dia pakai sebagai bahan studinya menarik, coffee shops, restoran gitu ya. Karena kalau kita lihat ya secara global nih restoran chain ini membuat kota-kota di mana aja sama kan jadinya gitu ya. Nah, dia merindukan lagi tuh. Saya kan selalu pilih coffee shop ya, yang saya tahu private chain, iya kan? Mungkin nggak tahu kopinya benar-benar enak atau hanya dalam benak saya lebih sentimental gitu. Tapi saya mendingan bayar lebih banyak malah di tempat yang enggak. So coffee chain is a perfect example. Iya, gitu. iya. Nah, salah satu rekomendasinya dia bilang gitu, harus dibangun kembali cita rasa. Gitu, so rebuild taste making gitu. Jadi dalam proses kita nih tumbuh gede gitu ya, merasakan segala macamnya itu perlu dibantu untuk dibangun gitu ya. Itu kayak rekomendasi yang saya kira memang membawa kita ke diskusi apa sih yang kita kerjain di kementerian gitu ya. Kita kan coba nih spread out gitu ya, datang ke sebanyak mungkin tempat, lihat sebanyak mungkin, coba membawa mereka ke dalam platform gitu ya. Di levelnya pelaku budaya, ya bukan mau menepuk dada sendiri gitu ya. Adalah platform-platform yang membuat mereka nih bisa menampilkan itu. Pertanyaannya sekarang di audiensnya kan, di anak-anak lah katakan gitu ya. Gimana tuh caranya rebuild taste making gitu ya? Tadi ya ada pergeseran lanskap kultural, teknologi segala macam itu masuk gitu. Pemikiran lah visinya Mas Menteri. Yang pertama kita harus realistis juga di tahap mana negara kita dari sisi ekonomi. Kalau proporsi daripada masyarakat kita masih dalam tingkat memapankan diri secara ekonomi, akan sangat sulit untuk fokus kepada bidang seni, entertainment dan lain-lain. Jadi benar-benar dunia budaya ini ada korelasi yang sangat tinggi dengan GDP per kapita. Itu kita jangan lupakan bahwa ada natural cycle dalam setiap negara untuk kapan budaya menjadi prioritas. Ya kan, seni dan budaya menjadi prioritas. Kita melihat itu di negara-negara maju dengan GDP per kapita yang sangat tinggi, itu lebih menjalan. Jadi kita juga harus manage ekspektasi kita, Bang Fe. You know, kalau perut masih lapar, mau kita nggak bisa mikirin film atau seni, gitu kan? Ini harus benar-benar penting untuk kita menyadari gitu, realistis. Jadi jangan kita selalu frustrasi aja kok nggak ada konsumen di Indonesia. Iya, tapi Indonesia kita belum ke sana, kita belum sampai. Kita secara ekonomi belum apa. Nah, di kota-kota besar itu menurut saya potensi terbesarnya. Di mana sih kelas menengah nih udah mulai tumbuh, kelas menengah jumlah atas signifikan sudah tumbuh. Nah, jadinya itu harus menjadi fokus kita. Menunggu sampai semakin besar kelas menengah kita, iya kan? Dan itu akan terjadi. Ekonomi kita selalu bertumbuh secara cepat. Tapi fokus kita kepada the urban middle to upper class itu, menurut saya potensi terbesar untuk fokus di situ. Tapi it takes time. Menurut saya nggak ada magic wand yang bisa kita sulap gitu. Tiba-tiba terjadi ini demand. Satu hal yang salah satu strategi kita kan Bang Fe adalah kalau barang kita laku di luar, harapannya menjadi keren di dalam negeri. Iya kan? Setelah ada pengakuan di sana dulu. Pengakuan gitu ya. Di sana harapannya jadi banyak sekali dana Indonesia anak kita kan. Betul. Adalah fokus kepada juga cultural diplomacy kita. Betul. Siapa yang bisa bersaing di sana atau menjadi punya nama atau punya sukses di luar, pas dia ke Indonesia tiba-tiba itu menjadi suatu value-nya meningkat.
gitu. Jadi itu mungkin salah satu strategi untuk membuat ini cool kepada generasi muda, karena itu direspect secara internasional atau ada kesuksesan di sana, dia mendapatkan demand dan konsumsi, harapannya mendapatkan konsumsi lebih tinggi di Indonesia. Ini soal tugas pemajuan kebudayaan gitu ya. Dan kalau kita lihat di dalam upaya besar ini kan peran pemerintah ternyata cukup sentral gitu ya. Pelaku budaya tentu berada di garis depan gitu ya, tetapi pemerintah sebagai fasilitator ini kan juga besar sekali perannya gitu ya. Nah, Mas Nadiem hampir 5 tahun kita nih di kementerian nih, kita jalan bareng di kementerian. Mas Nadiem datang dari corporate sector. Ya, saya datang dari civil society, akademik gitu ya. Dan ini organizational culture-nya kan beda banget nih, gitu ya, dengan teman-teman di pemerintah gitu. Semacam refleksi lah gitu. Apa tantangan yang terasa gitu ya untuk mengembangkan dan memperkuat si pemerintah agar bisa jalankan tugasnya, memajukan kebudayaan dan pendidikan juga. Banyak sih tantangannya. Bang Fe udah tahu sebenarnya. Yang pertama adalah meyakinkan orang bahwa ini hal yang penting. Itu mungkin yang paling besar. Itu mungkin yang paling menantang. Bahwa ini harus menjadi prioritas nasional. Ya. Narasi bahwa semua orang berbicara seolah-olah ini hal yang penting, tapi nggak ada yang put money where your mouth is. Itu sulit menurut saya, tantangan utama. Tapi saya mengerti juga karena ada berbagai macam kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan yang mungkin harus dianggap lebih urgent. Ya kan? Oke, saya mengerti itu. Tetapi itu tetap tantangan utama menurut saya yang pertama. Membuat stakeholder, decision maker merasa benar-benar ini adalah prioritas nasional. Tantangan kedua menurut saya adalah banyak sekali yang merasa ini ada dua pool, antara satu kubu yang melihat ini harus menjadi entrepreneurial, harus menjadi komersial. Di satu kubu lagi yang merasa harus ini pure dan seni itu adalah untuk peningkatan peradaban. Kadang-kadang agak repot nih dua kubu ini mempertemukan. Banyak yang tersinggung kalau kita mau komersialisasi seni dan budaya, ya, dan merasa itu melawan azas atau prinsip. Dan di satu sisi lagi kubu yang lebih komersial dalam aspek ini merasa, loh ya makanya nggak pernah tumbuh-tumbuh. Ya di sini kan. Jadi ini menurut saya suatu dinamika antara kubu-kubu, dan ada bukan kubu ya, ini lebih kayak spektrum ya, ada yang di tengah, ada yang lain. Dan menurut saya ini menjadi tantangan yang sangat besar. Perdebatan ini harus mulai surut menurut saya. Dua-duanya penting. Itu udah jelas. Seni dan budaya tanpa ada dampak ekonomi bagi para pelaku maupun komunitas itu nggak akan bisa survive long term. Nggak cukup filantropis di Indonesia untuk bisa men-sustain ini. Dan di satu sisi lain, harusnya tujuan dari seni budaya bukan only to make money, tapi dia punya intangible value yang tidak bisa diukur dengan uang, yang harusnya filantropis dan pemerintah menjadi the subsidi provider kepada itu. Jadinya untuk sangat celaka kalau pemerintah mengasumsi dia bisa memberikan startup capital aja dan expect itu untuk survive. Tidak akan pernah, tidak. Ya kan Bang Fe sama saya, kita udah berapa museum ke dunia. Tidak ada satupun museum yang cash flow positif. Ya kan? Semuanya rugi dan didanai oleh pemerintah. Jadi pemerintah dan filantropis harus selalu mengambil peran untuk mensubsidi ini. Tetapi melihat bagaimana cara meningkatkan demand untuk produk ini, sehingga kita harus berinovasi untuk men-capture user, meng-capture pembeli daripada konsep ini, yang siap bayar untuk itu sangat penting sekali. Jadi harus balance menurut saya. Ya, kalau misalnya kita sering ya diskusi soal hulu hilir kan gitu ya. Hulu nih penciptaan, kreasi, eksperimen dan segala macam gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara tadi ya, subsidi ini masuknya ke sini. Lebih daripada itu. Di sini kan apakah kemudian diproduksi menjadi sesuatu yang layak dijual dan segala macam, cerita lain lagi. Ini lebih ke hilir gitu ya.
Nah kalau lihat tadi penjelasannya, berarti di sini sebetulnya kan market gitu yang bekerja gitu ya, orang beli dan seterusnya, ekonominya tumbuh, dan ini pelan-pelan bisa makin ke hulu pergerakannya, kayak naik ke atas ya, sehingga semakin banyak yang bisa dilakukan dengan intervensi semacam itu. Nah ini ke organizational need gitu ya dari kita sekarang gitu ya, di Indonesia untuk bisa mengorkestrasi ini dengan baik gitu ya. Pengalaman Mas Nadiem selama ini di pemerintah gitu, ya bagaimanapun silo kan cukup kuat gitu ya. Itu kayak masing-masing punya ininya sendiri-sendiri gitu ya. Ini ngomong visi deh gitu ya. Kita ngomong berapa tahun ke depan tuh gimana sih gitu yang ideal gitu ya. Coba saya balikin dulu ke Bang Fe. Kalau Bang Fe misalnya nih 5 tahun ke depan Bang Fe masih di sini, what would you do? Wow. Kalau saya mulai dari ini, kita kan punya nih BLU Museum Cagar Budaya gitu ya. Ya oke, masih baru mau di launch kan, nanti kita bulan April Mei akan sama-sama gitu ya. Dan perubahannya mulai terasa ya, karena dia bisa melibatkan orang di luar ya, yang ekspertisnya nggak ada di dalam kita gitu ya, sehingga dia bisa tumbuh berkembang. Dan dulu kita punya Badan Ekonomi Kreatif ya, kayak Bekraf gitu ya. Kebetulan nanti mesti ke DPR pembahas undang-undang kepariwisataan gitu, dan salah satu poinnya di situ adalah Badan Pariwisata Nasional yang mungkin fungsinya kayak Tourism Board gitu ya. Jadi fokus aja soal promosi gitu. Saya kalau lihat kalau di sektor kebudayaan ya, lembaga-lembaga seperti ini diberi keleluasaan ya, karena tadi kita ngomong konser waktu awal mulai pembicaraan ini, kita nggak punya keahliannya, kita nggak punya orang yang bisa menjalankan dari pemerintah ya. Di swasta banyak yang mampu menjalankan itu, mestinya kan dia yang run seluruh badan-badan ini sehingga bisa tumbuh kuat. Pemerintah di hulu ya, kasih support gitu. Kalau saya sih membayangkan secara sederhananya begitu gitu ya. Dan memang orkestrasi ini nih yang saya rasa miss. Di Inggris orang pakai culture, music, sports jadi satu. Kementeriannya kecil. Gitu, tapi sangat efektif. Kenapa ya? Karena dia badan-badan seperti museum dan segala macamnya udah independen gitu. Dan lepas dari interference politik. Oh iya, nah ini kuncinya. Ini yang saya juga pikir ya. Misalnya ketika ada konser gede dan segala macam, atau ya sebetulnya kita mampu ya. Asian Games bagus ya, ada banyak penyelenggaraan perhelatan internasionalnya bagus gitu. Tapi kadang-kadang nih soal interference ini yang jadi soal gitu ya. Di kita ini saya ngomong terus. Bukan cuma interference tapi juga birokratik. Slowness, iya kan, terlalu banyak decision maker, nggak bisa ngambil keputusan langsung. Gitu. Ya gimana mau deal dengan manajemennya si Taylor Swift atau segala macam gitu. Kecepatan deal itu, Bang Fe, saya setuju banget. Kecepatan nego sama Taylor Swift, mau apa? Deal. Dan dikasih kewenangan gitu ya. Jadi bukan cuman kayak nggak perlu minta izin orang lain. Ya kalau ini kan nggak mau ngobrol sebentar sama manajemen, saya mesti lapor dulu ke atas, ya nggak akan terjadi. Suratnya baru dijawab 3 bulan lagi. Udah lewat, udah di book di Singapura. Jadi kalau institutional settingnya sih bisa macam-macam gitu. Tapi saya lihat itu tadi itu gitu ya, pelibatan dari para pelaku gitu, terutama yang memang mengerti bagaimana mengelola ini secara lebih profesional, segi ekonominya dipikirin, itu kayaknya kunci gitu ya. Dan itu memang pada akhirnya memerlukan tadi itu kesiapan ya di kalangan penyelenggaranya gitu. Itu yang saya ngerasa ya, saya nggak tahu Mas Nadiem mungkin ngerasain juga ya. Kadang-kadang kan kita kayaknya miss soal itu gitu ya. Mau bikin hal-hal gede gitu ya, tetapi kemudian nggak mau lepas kontrol. Iya, dan pada akhirnya terlalu sering, apalagi saya kalau di daerah gitu ya, terlalu sering gitu ya. Terus kemudian ya mohon maaf, tapi si A kemudian mau bilang, oh ini harusnya ini apa segala macam. You're not the creator gitu ya. Tapi kayak gini-gini ini masih susah dipisahkan gitu. Dan saya in refleksi ya, latar belakang sejarah yang bicara nih, kayak ada Mas Menteri tahu Clifford Geertz gitu ya, dia akan bikin buku tuh judulnya Theater State gitu ya. Jadi kayak ini kesenian kebudayaan masih dilihat sebagai kayak
pertunjukan yang dibuat oleh si negara kepada si halayak ini gitu. Jadi tradisi ini sepertinya berlanjut gitu ya. Jadi mau ngomongin Taylor Swift, mau ngomongin macam-macam yang lain kok masih kayak di situ gitu ya. Dan belum bisa lepas dan tadi ya melepas kewenangan, kontrol, kendali politik dan segala macamnya sehingga dia bisa berkembang. Itu kayaknya syaratnya kita untuk bisa berkembang ke depan. Itu menurut saya kalau ada institusi seperti itu, sama seperti inisiatif kita di BLU Museum kan. Tapi yang bisa punya otoritas dan diberikan anggaran untuk beroperasi, itu menurut saya akan jauh lebih efektif. Semoga nanti yang mimpin Bang V ya. Amin. Semoga itu menurut saya itu salah satu error fatal menurut saya dalam pemerintahan adalah selalu ketakutan of loss of control. Selalu tidak nyaman mendelegasi kepada talenta-talenta dari swasta atau dari civil society. Dan selalu kalaupun ada, dan itu kita deal di dalam internal juga Bang Fe, ya kita harus jujur. Kita mau memberikan independence kepada itu, tapi semua aturan keuangannya tidak memungkinkan. Iya kan? Kita mau memberikan professionalizing daripada suatu tim, tetapi peraturan SDM-nya tidak memungkinkan. Dan ada jadi berbagai banyak tantangan. Dan menurut saya itu harus, untuk kita mencapai level profesionalisme itu, kita harus sangat berani mengambil resiko dengan melepaskan kontrol dari pemerintahan kepada institusi. Udah kasih aja board, iya kan? Kayak BUMN gitu kan? Kasih board, tapi ini secara independen di manage, tapi harus didanai oleh pemerintah gitu. Nah itu yang menurut saya challenging. Kasih KPI yang jelas, tanggung jawab yang jelas dan seterusnya gitu ya. Betul. Itu memang, tapi ini juga mungkin poin terakhir ya. Berarti kan urusan kebudayaan ini dia nggak mungkin berdiri sendiri kan gitu ya. Kalau misalnya tadi ya kita bicara tentang sektor ini bisa berkembang baik dan segala macam, ada banyak nih yang akan terkait gitu ya soal mekanisme keuangan kayak gitu-gitu ya yang mesti di reform. Karena kadang-kadang orang cuma berpikir kan, oke nih gitu ya, cukup nih dibikinin kementerian sendiri gitu. Bikin kementerian sendiri gitu loh. Kayaknya diskusinya kan kayak berhenti di situ, sementara seluruh ekosistem ini yang jauh lebih kompleks gitu dan memerlukan SDM, undang-undang, SDM, keuangan. Itu semua hal-hal yang sama pentingnya. Jangan asal bikin-bikin kementerian aja. Itu dulu harus diberesin. Gimana caranya kita memprofessionalize birokrasi institusi. Jadi menurut saya setuju bahwa itu harusnya fokusnya terpisah. Terus terang ya Bang Fe, menurut saya kebudayaan patut mendapatkan atensinya sendiri di luar daripada shadow pendidikan yang itu kan raksasa pendidikan. Itu menurut saya ya, saya secara pribadi itu cukup penting. Tapi benar harus diberesin dulu aturan birokrasinya untuk bisa melepaskan unit-unit yang memang harus secara independen beroperasi untuk bergerak jauh lebih cepat dari sekarang. Oke, ini kayaknya udah jelas. Nanti sisa waktu di kementerian ini kita pakai buat apa nih? Udah nyiapin itu semua. Mas Menteri, terima kasih sekali udah bergabung di podcast ini. Berharap tentu ke depan upaya kita untuk memajukan kebudayaan bisa berjalan lebih cepat ya, dan semua yang kita omongin ini membawa manfaat buat kita semua. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bang Fe.